Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi azhir ala zahri qalbi sultana la ilaha illallah wa haqqiq batini bihatati la ilaha illallah wahfazni Allahumma fi maratibi wujudika bisyuhudika hatta la ashhida ghairu af'alika wa sifatika binuri wajhikal haqqi la ilaha illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun saja berada. Di sini saya hadir lagi di YouTube, di video, di channel Arif Billah Channel, di channel saya sendiri pribadi. Setelah sekian lama saya tidak mengupload video di YouTube, di Arif Billah Channel. Kini saya datang lagi karena ada sesuatu permasalahan yang hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian yang senantiasa menemani saya di dalam video-video saya. Semoga apa saja yang saya sampaikan melalui video di YouTube di Arif Billah Channel bermanfaat, berguna untuk kita semua, terutama pribadi diri saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang permasalahan yang dalam waktu akhir-akhir ini terjadi di kalangan umat Islam itu sendiri. Umat Islam sekarang sudah bercerai-berai, berpecah belah karena suatu mazhab, suatu golongan, suatu aliran. Namun pada hakikatnya, jika seseorang Islam itu memahami hakikatnya sebagai seorang Islam yang berpegang teguh kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sebenarnya tidak semudahnya mereka itu akan berpecah belah, bercerai-berai. Namun karena terlalu berpegang kepada bendera-bendera suatu golongan, suatu aliran, suatu mazhab, sehingga bendera yang asli, bendera yang sejatinya Islam itu dilupakan, dan bendera keislaman yang sebenarnya adalah bendera yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun Bapak Ibu, saudara-saudariku, karena terlalu kurangnya pemahaman, terlalu sedikitnya pengetahuan tentang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga tidak mampu mengamalkan Islam secara rahmatan lil alamin, berkasih sayang sesama Islam. Sesama Islam, sesama manusia aja tidak berkasih sayang, apalagi selain daripada sesama manusia Islam, seperti hewan, tumbuhan, alam semesta ini dan segala isinya. Itu perlu dikasih sayang. Namun buktinya apa? Kebanyakan kita sekarang, akhir-akhir ini, manusia banyak yang merusak.
merusak persaudaraan, merusak golongan, merusak suatu mazhab, aliran, saling caci, saling maki, saling hasut, saling dendam, saling meremehkan, mencemooh, macam-macam. Itulah akibatnya kurangnya pemahaman, pengetahuan di dalam ajaran Islam yang sebenarnya. Karena tidak didasari oleh tauhid yang kuat. Namun, entah mengapa, jika tauhid itu, jika ada seseorang kiai atau ustadz atau tuan guru atau syekh atau mursyid yang mengajarkan tentang dasar-dasar tauhid, dasar-dasar Islam, malah dicemooh, malah dikatakan sesat, dikatakan menyimpang. Padahal dasar pondasi Islam itu adalah tauhid, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah tauhid yang sebenarnya. Namun harus dipahami secara makna, arti, penafsiran. Harus paham di mana letak duduknya, makomnya, martabatnya secara hakikat, bukan hanya sekedar pemahaman secara pengucapan saja. Kebanyakan Islam, kita Islam sekarang ini hanya sebatas paham di dalam mengucapkan dan mengartikan secara dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu baru sebatas pemahaman arti, alih bahasa. Namun secara hakikat dan ma'rifatnya, la ilaha illallah itu lebih dalam, lebih luas kalau kita kaji, kalau kita mendalami. Namun kita perlu berguru, kita perlu menuntut kepada seorang guru atau seorang ahli yang memahami tentang hal itu. Jadi Islam sekarang ini pondasinya terlalu rapuh di bidang tauhidnya. Sekarang yang digembar-gemborkan, yang ditonjolkan adalah amal ibadah. Amal ibadah secara syar'i, secara fikih, secara lahiriah. Amal-amal ibadah secara hukum syariah. Namun lalai dan lupa kepada sendi-sendi pokok Islam itu sendiri, yakni tauhid. Sendi-sendi kekuatan dasar Islam itu ditinggalkan. Inilah kesalahannya sekarang kita sebagai orang Islam, umat Islam, sehingga kita dengan mudah terpecah belah, bercerai-berai. Kita mudah menghakimi mazhab lain, golongan lain, aliran lain. Kita klaim sebagai golongan yang salah, yang keliru, yang menyimpang, yang sesat, dan berbagai macam klaiman-klaiman dari mulut mereka. Itulah sebabnya kurang pahamnya kita sebagai orang Islam tentang hakikat Islam itu sendiri. Kita sudah terlalu asyik dengan bendera-bendera kecil. Apa itu bendera-bendera kecil? Ya, itulah mazhab, golongan, aliran. Itu mazhab-mazhab kecil, bendera-bendera mazhab kecil. Namun kita lupa dengan bendera-bendera yang besar, bendera yang asli umat Islam, yakni bendera yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tanamkan dalam dada kita, jiwa kita, rohani kita, nurani kita, rasa kita, rahasia kita. Mengapa kita tidak menanamkan kalimat itu di dalam diri kita?
Karena itulah sebabnya kita sebagai orang Islam hanya tahu mengucapkan, hanya tahu membaca, tidak tahu makna secara hakikat dan ma'rifat, sehingga sangat jauh dari nilai-nilai keislaman yang seharusnya kita sebagai orang Islam berkasih sayang, rahmatan lil alamin, mencontoh kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara syariat, secara tarekat, hakikat dan ma'rifat. Namun apa yang terjadi kepada umat Islam sekarang? Kebanyakan umat Islam sekarang saling menghakimi. Ini adalah suatu dilema, suatu kebimbangan bagi kita umat Islam. Seharusnya kita sebagai orang Islam saling mengasihi, saling memberi, saling sharing. Karena di dalam agama Islam ini, ajaran pokok agama Islam itu adalah syahadat, tauhid. Maka jika ada amalan-amalan lain, itu adalah cabang-cabangnya. Tetapi kebanyakan kita sekarang merasa paham di bidang suatu ilmu, mulailah merendahkan bagian suatu ilmu yang lain. Padahal ilmu di dalam agama Islam ini saling berkaitan, antara ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu nahu, syaraf, balaghah, mantik, bayan. Banyak sekali ilmu agama di dalam agama Islam ini. Cabang-cabang ilmu dalam keislaman kita itu sangat banyak. Maka janganlah kita dengan mudah menghujat suatu pelajaran di dalam agama Islam. Misalkan pelajaran itu dipelajari oleh satu mazhab, satu kaum, satu aliran, satu kelompok, kita janganlah menghujat, karena itu ada juga ilmunya. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan satu ilmu saja. Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid. Awal-awal Nabi itu mengajarkan tauhid. Di awal kenabian Nabi Muhammad itu adalah mengajarkan tauhid, mengenal Tuhan, mengesahkan Tuhan, mengesahkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang diajarkan Nabi di awal-awal kenabian beliau. Setelah itu, setelah sempurna ajaran tauhid, beliau pun mi'raj. Maka turun dari mi'raj. Sekembalinya dari mi'raj itulah ada hukum-hukum fikih, ada ajaran-ajaran Nabi yang lain, yang bermacam-macam, yang wajib, yang sunat, yang fardu kifayah, yang yang boleh atau jaiz, yang haram, yang halal. Tapi itulah inti daripada istilahnya rukunnya. Inti daripada rukunnya kita sebagai orang Islam ini, kita harus mengkaji ulang sejarah. Di mana sejarah Nabi kita. Beliau pertama mengajarkan tauhid. Awal-awal beliau mengajarkan tauhid. Mengajarkan tentang hakikat Allah, hakikat Muhammad, hakikat alam semesta. Istilahnya dalam agama Islam itu adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan tentang keesaan. Kalau di dalam Islam, di negara kita Indonesia ini, istilahnya adalah mengajarkan tentang mengenal diri,
mengenal diri atau mengenal alam semesta dan segala isinya. Karena dengan jalan mengenal diri inilah kita bisa mengenal Sang Pencipta. Maka kita itu disuruh oleh para ulama, kita itu jangan berniat atau berkehendak untuk memandang Pencipta atau Allah, tapi pandanglah ciptaannya. Karena yang mencipta itu bersembunyi di dalam yang diciptakannya. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fih." Itulah kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang artinya, aku tidak melihat sesuatu melainkan yang kulihat ada Allah di dalamnya. Itulah pengakuan Baginda Ali karramallahu wajhah, salah seorang sahabat Nabi yang keempat dan termasuk juga sepupu beliau. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, saat ini, akhir-akhir ini Islam makin kacau. Manusia, terutama manusia muslimat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, makin hari makin berpecah belah, makin bercerai-berai, makin tidak sependapat, makin jauh dari kata berkasih sayang, daripada kata rahmatan lil alamin, jauh dari kata akhlakul karimah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Islam kita masih dangkal, masih terlalu dangkal, karena memahami Islam itu sebatas ucapan, sebatas tingkah laku, namun tidak pernah dipelajari sendi-sendi dasar Islam itu sendiri, yakni tauhid. Tauhid inilah dasar daripada Islam. Apa sebenarnya tauhid itu? Tauhid itu adalah mengenal siapa Tuhan dan mengenal siapa hamba. Itu hakikat tauhid. Sudah saya katakan tadi, mengenal makhluk baru kita mengenal Tuhan. Kita pandang makhluk baru kita memandang Tuhan. Tidak bisa kita memandang Tuhan kemudian kita memandang makhluk. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, lebih tegasnya, lebih singkatnya, saya ingin memberi pemahaman agar supaya kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah dihasut, tidak mudah diadu domba oleh sesama kita Islam. Kita sebagai orang Islam tetap berpegang kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dasar, inti dasar, sendi dasar pokok yang pertama, yang sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pahami kata-kata atau kalimah tauhid ini, baik secara syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifatnya. Pahami, jika kita ingin sebagai seorang Islam tidak mudah dihasut, tidak mudah difitnah, tidak mudah dengki, iri, tidak mudah diadu domba. Karena di dalam ilmu tauhid ini adalah suatu pencucian jiwa, pencucian rohani. Jika kita sebagai seorang Islam tidak mau mendalami tentang Islam, kita tidak mau belajar mulai dari dalam, dari rohani, selama rohani kita, jiwa kita, nurani kita masih jahat, masih kotor, masih syirik, masih iri, dengki, dendam, hasud, dan lain sebagainya, maka dijamin
lahiriah kita pun tidak akan pernah baik, tidak akan pernah. Dan sesuai dengan hadis yang artinya di dalam diri manusia itu ada seonggok daging. Di dalam diri tubuh manusia itu ada seonggok daging. Apabila seonggok daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun jika seonggok daging itu tidak baik, maka tidak baiklah seluruh tubuhnya. Maka itulah seonggok daging, itulah hati. Namun jangan salah Bapak Ibu saudara-saudariku. Hati yang dimaksud bukanlah hati yang berbentuk daging. Namun di dalam hati itu ada yang dinamakan fuad, ada sir, ada sagofa, ada nur, ada rasa. Kita harus menggali lagi hakikat hati itu. Jangan kita menerjemahkan dengan begitu mudahnya seperti seonggok daging itu adalah hati, lalu kita mentafsirkannya sebagai semata-mata seonggok daging. Namun pahamilah, di dalam hati itu ada yang lebih dalam, ada yang halus, ada yang bersifat sir. Itulah rasa atau sagopa atau nur, cahaya, ada nurani, ruh, ada kehidupan, ada rasa di situ. Nah, ini yang perlu kita gali, yang perlu kita kaji. Jika kita ini sebagai seorang Islam ingin bagus, ingin baik, ingin berbaik sangka, senantiasa berbaik sangka, berkasih sayang, saling hormat, menghormati, saling hargai, menghargai. Walaupun kita beda mazhab, beda golongan, beda kelompok, beda aliran, itu untuk di dalam Islam saja itu berbeda. Belum lagi di dalam Islam itu ada juga namanya tarekat. Tarekat juga bukan satu macam. Itulah Islam ini sangat luas Bapak Ibu saudara-saudaraku. Maka kita harus memahami, kita harus senantiasa belajar, senantiasa mencari wawasan di dalam agama Islam ini. Kita jangan hanya terfokus kepada satu macam amalan atau ilmu. Pahami juga ilmu yang lain, amalan yang lain. Pahami supaya kita ini bisa membedakan, bisa menimbang mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang tidak baik. Kita diberi akal, diberi hati, maka kita gunakanlah akal dan hati kita. Itulah kelebihan manusia, diberi akal, diberi ilmu, dan diberi keinginan atau nafsu. Itulah kelebihan manusia. Sempurna, diberi akal, diberi ilmu, dan diberi keinginan atau nafsu, hawa nafsu. Sementara hewan diberi ilmu namun tidak diberi akal. Diberi ilmu dengan nafsu, itulah hewan. Ilmu dengan nafsu. Sementara malaikat hanya diberi ilmu dan akal, tapi tidak diberi nafsu. Jadi yang paling sempurna itu adalah manusia Bapak Ibu saudara-saudariku. Maka untuk menyempurnakan diri kita sebagai manusia insan kamil mukamil, kita harus belajar. Kita harus belajar dari tauhid. Belajar tauhid, baru kita belajar fikih, baru kita belajar tasawuf. Nah, inilah Bapak Ibu saudara-saudariku, semuanya itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama di zaman kita sekarang ini. Namun kitalah yang sebenarnya yang kurang menuntut, kurang bertanya, kurang mencari wawasan. Sekarang kita mudah mendapatkan suatu informasi tentang keilmuan,
tentang suatu pelajaran. Apalagi sekarang ada HP, di media sosial sudah bisa kita cari. Terutama yang paling mudah adalah di HP. Kita buka YouTube, buka Google, mudah kita belajar sekarang. Apa saja ada. Namun itulah, kita sebagai manusia ini adalah suatu makhluk yang senantiasa luput. Memang luput. Namun sekurang-kurangnya kita bertanyalah, berusahalah kita, ikhtiarlah kita mencari jalan terbaik di dalam keagamaan kita ini. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, kembali saya tegaskan, jika kita ingin Islam kita sempurna, maka pelajarilah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nanti di situ semua akan kita dapatkan tentang ilmu agama Islam, sehingga kita paham Islam yang sebenar-benarnya, Islam itu seperti apa. Jadi kita tidak mudah dipecah belah, tidak mudah dicerai-berai, tidak mudah dihasut, diadu domba. Walaupun kita beda kelompok, beda mazhab, beda golongan, aliran, tidak mudah kita menyalahkan orang, tidak mudah kita merendahkan orang. Paling kalau kita sudah memahami tentang semua itu, orang lain yang mencela kita, menghina kita, menyesatkan kita, mengkafirkan kita, paling orang lain. Kalau orang Islam yang benar-benar paham Islam itu, paling orang lain yang menghina mereka. Sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW, sewaktu beliau mengajarkan tauhid di Mekah dulu, sewaktu awal-awal kenabian beliau dihina, dicaci, dimaki, dikafirkan, disesatkan. Pokoknya tidak ada benarnya Nabi kita mengajarkan tauhid. Itu baru tauhid, belum mengajarkan tentang sholat. Nah, begitulah di zaman kita sekarang ini. Ada orang yang mengajarkan tauhid sebagaimana Nabi mengajarkan. Dikatakan sesatlah, kafirlah, jindiklah, munafiklah, menyimpanglah. Macam-macam kata-kata yang tidak enak. Kata-kata yang kurang etis lah. Nah, itulah orang yang tidak paham hakikat tauhid. Karena kita sebagai umat Nabi sudah sunatullah. Apa yang dialami Nabi, kita juga pasti akan mengalaminya. Namun sebagai seorang pengkaji tauhid, senantiasa berjalan tegak, maju terus. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang mengkaji tauhid, pantang mundur, maju terus. Terus maju. Terus kibarkan bendera tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kibarkan bendera kita di dalam diri kita yang kita sudah paham. Bagi yang belum paham, silahkan belajar agar supaya Islam kita lebih sempurna, lebih berarti. Islam kita tidak sebatas casing, tidak sebatas kopiah, gamis, surban, sarung, sajadah, tidak sebatas mencari pahala, tidak sebatas mencari surga, tidak sebatas takut dosa, takut neraka. Kita kembangkan, kita tingkatkan keislaman kita agar supaya keislaman kita itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Tidak perlu di sisi manusia. Kita tidak perlu mencari suatu kelebihan di sisi manusia. Namun yang kita cari itu adalah
rahmat, taufik hidayah, berkah di sisi Allah, itu yang kita cari. Kalau kita sudah memahami tauhid, bagi para pengkaji tauhid dan ma'rifat, mereka sudah tidak menghiraukan makhluk, sudah tidak peduli dengan apa kata makhluk, apa pandangan makhluk. Namun kalau kita masih mengkaji syariat, sebatas syariat, seringkali kebanyakan kalau dulu sewaktu, termasuk diri saya pribadi lah, sewaktu saya dulu masih rutin di dalam amalan ibadah syariat atau lahiriah, pasti ada rasa di dalam hati kita itu pengen dipuji, pengen disanjung, pengen pahala, pengen surga. Pokoknya amal ibadah yang dilakukan secara syariat, secara mutlak, secara syariat, itu bertujuan pasti, itu sudah mutlak, masih bertujuan kepada suatu makhluk. Surga itu makhluk, pahala itu makhluk, ciptaan. Neraka itu makhluk yang ditakuti, dosa itu makhluk. Itu kan perbuatan manusia. Tapi bagi kita, bagi siapa saja yang sudah duduk di makam tauhid, makam ma'rifat, dia sudah tidak memandang makhluk lagi, sudah tidak tergiur dengan makhluk, sudah tidak menghiraukan apa itu makhluk. Fokus lahiriah batiniahnya kepada Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, bahkan sampai akhir hayat, para pengkaji hakikat ma'rifat senantiasa berzikir, senantiasa beribadah secara total, dari awal sampai akhir, zahir dan batin. Itulah kelebihannya mengkaji hakikat dan ma'rifat. Sungguh rugilah bagi mereka yang tidak mengkaji hakikat dan ma'rifat, apalagi sampai mengatakan orang yang mengkaji hakikat ma'rifat itu sesat, kafir, jindik, munafik, syirik, dan lain sebagainya. Itu sungguh rugi di dunia, bahkan lebih-lebih di akhirat nanti. Insya Allah akan membalas sesuai apa yang kita kerjakan di alam dunia ini. Itulah kurangnya pemahaman kita di dalam Islam. Itulah akibatnya kita kurang di dalam belajar, dalam menuntut, sehingga kita di dalam beragama Islam itu sangat dangkal, mudah menyesatkan orang, mudah mengkafirkan orang, mudah menghina orang, merendahkan orang, dan lain sebagainya. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat, saya ingin menyampaikan satu hadis yang terakhir. Hadis Nabi yang mengatakan, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik ucapan, seutama-utama ucapan yang aku ucapkan dan diucapkan juga oleh nabi-nabi sebelumku, yaitu ucapan la ilaha illallah. Inilah benteng dasar, sendi dasar agama Islam. Cuma kebanyakan kita tidak paham, tidak mengerti hakikatnya, sehingga Islam kita hancur, Islam kita bercerai-berai, Islam kita berpecah belah. Diperkuat lagi, la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni faqad amina min adabi. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya la ilaha illallah. Ini hadis qudsi ya.
hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi kita. Hadis qudsi ini adalah firman Allah, tetapi meminjam lisan atau meminjam lisan Nabi kita Muhammad SAW, melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. La ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka amanlah ia daripada azabku. Nah itu la ilaha illallah. Sangat tinggi, sangat agung kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bagi yang memahami, bagi yang mengetahui. Tapi bagi yang tidak paham, tidak mengetahui, hanya sebatas di ucapan, hanya sebatas di lisan, di mulut, tidak berfaedah, tidak memberi efek sama sekali di jiwanya. Tapi kalau kita paham hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bendera sejatinya orang Islam, nah itulah yang membuat kita, jiwa kita, rohani kita menjadi suci, jadi baik. Maka di hadis lain juga disebutkan, man salaka, saya artikan saja, saya agak lupa secara bahasa Arabnya. Setiap sesuatu itu ada alat untuk mensucikan, dan alat untuk mensucikan hati adalah zikrullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, itulah alat untuk mensucikan hati. Likulli syai'in saqalatun wa saqalatun qalbi zikrullah. Itu hadisnya ya. Hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Likulli syai'in saqalatun wa saqalatun qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada alat untuk mensucikan, dan alat untuk mensucikan hati adalah zikrullah, zikir, ingat kepada Allah. Tetapi bagaimana bisa kita ingat, bagaimana kita bisa zikir kepada Allah kalau kita tidak mengenalnya, kalau kita tidak pernah belajar hakikatnya, kalau kita tidak tahu hakikat wujudnya, sifatnya, asma dan afalnya. Nah, itulah perlunya kita mengkaji hakikat dan marifat ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin sekadar itu yang ingin saya sampaikan di sini sebagai tanda prihatin saya pribadi, karena sekarang ini umat Islam sudah berpecah belah, bercerai-berai, tidak tentu pasal. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sono. Itulah sebabnya tidak adanya tali Allah tadi. Tali Allah itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tidak dipahami secara hakikat. Jika kita sudah memahami secara hakikat, maka kita akan melihat orang lain, apalagi sesama Islam, melihat segala sesuatu itu semata-mata kita memandang Allah semata. Jadi muncul sifat kasih sayang, sifat istilahnya itu kasih, sifat sayang, sifat prihatin kepada sesama makhluk. Inilah ajaran-ajaran tasawuf. Di dalam ajaran tasawuf, memandang sesuatu yang lain itu seakan-akan kita memandang diri kita sendiri. Jadi kalau kita misalkan menyakitinya, seakan-akan diri kita yang kita sakiti sendiri. Itulah tasawuf. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, dimanapun saja berada, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Mari kita bersatu padu di dalam menyongsong agama Islam yang damai, aman, tentram, sejahtera, berkasih sayang antara sesama Islam, walaupun beda golongan, beda mazhab, beda aliran, beda kelompok, namun kita tetap satu, bendera yang satu, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pegangan kita sebagai umat Islam.
Jangan terpecah belah dengan bendera-bendera kecil seperti bendera satu aliran, satu golongan, suatu mazhab. Itu bendera kecil. Itu hanya memecah belah. Boleh kita memegang bendera kecil itu, tetapi jangan lupakan bendera yang besar, bendera kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang akan menyatukan kita. Itulah yang akan mempersatukan kita. Itulah hakikat tauhid. Esa, satu, tunggal, bersatu di dalam yang satu. Bersatu di dalam yang banyak. Di dalam yang banyak itulah kita bersatu. Nah, itulah kajian hakikat dan marifat. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.